Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Agustia Rahayu, sering disapa dengan Ayu dengan nomor NIM 6022 0101 0003. Aku dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Nah, di sini aku akan membahas tentang psikologi manajemen pendidikan. Nah, jadi untuk di pembahasan pertama kita akan membahas tentang apa sih dari pengertian psikologi manajemen itu. Nah, jadi psikologi manajemen adalah studi mengenai tingkah laku insan yang terlibat pada proses manajemen dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Pupu Saiful Rahmat, dalam buku Psikologi Pendidikan menjelaskan, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan pengaturan, efektivitas, intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Nah, selanjutnya, untuk manfaat dari psikologi manajemen pendidikan itu ada 2 poin. Nah, untuk poin yang pertama, pendidikan lebih memahami siswa dan kebutuhan belajarnya, memungkinkan guru untuk memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk poin yang kedua, pendidik lebih memahami bagaimana siswa mempelajari sesuatu yang baru, memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode yang mana yang tepat untuk memandu metode pembelajaran yang efektif bagi siswa. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen psikologi. Nah, untuk ruang lingkup psikologi itu sendiri adalah mempelajari suatu tingkah laku manusia yang terkait dalam suatu proses pendidikan. Nah, manusia yang terkait dalam proses pendidikan tersebut adalah tenaga pengajar dan peserta didik. Nah, dalam ruang lingkup psikologi pendidikan itu ada 3 bagian. Yang pertama ada kognisi. Kognisi yaitu suatu hal yang berkaitan dengan pengenalan, pemahaman, penalaran, serta penyadaran tentang dunia luar dan tentang lingkungan sekitarnya. Misalnya mengamati, berpikir, menghafal, melihat, belajar memecahkan masalah, dan sebagainya. Lalu, gejala kognisi meliputi pengamatan aktivitas yang dilakukan seseorang yang cerdas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Nah, untuk poin yang kedua yaitu ada afeksi. Afeksi merupakan sebuah istilah psikologi yang digunakan untuk menjabarkan tentang suatu perasaan. Nah, afeksi juga termasuk kebutuhan manusia untuk mendapatkan respon yang baik atau perlakuan hangat dari orang lain dalam bentuk kasih sayang dengan prinsip dasar perasaan untuk dicintai dengan unsur memberi dan menerima. Nah, afeksi yaitu hal yang berkaitan dengan penghayatan suatu emosi atau perasaan tertentu yang bisa menimbulkan gejolak jiwa, misalnya rasa sedih, cinta, marah, benci, takut, gembira, kagum, dan sebagainya. Dan untuk yang di poin ketiga yaitu konasi. Konasi adalah hal yang berkaitan dengan motif dan dorongan individu untuk mencapai suatu tujuan, misalnya harapan dan cita-cita. Hal ini merupakan hal yang tertutup, oleh karena itu seringkali tidak ditampakkan di luar. Nah, tujuan titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah yang merupakan tujuan kemauan itu adalah pelaksanaan dari suatu tujuan itu sendiri. Seperti konasi, kehendak, hasrat, kemauan, yaitu suatu tenaga, suatu kekuatan yang mendorong kita supaya bergerak dan berbuat sesuatu. Untuk di poin selanjutnya terdapat ruang lingkup secara umum yaitu hereditas dan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan, potensi dan karakteristik tingkah laku murid, hasil dari proses pendidikan dan apa pengaruh terhadap suatu individu, higiene mental dan pendidikan, melakukan evaluasi hasil dari pendidikan. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu fungsi dari psikologi manajemen pendidikan.
Ada 4 poin. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu mencakup berbagai kegiatan menentukan kebutuhan, penentuan strategi pencapaian tujuan, dan menentukan isi program pendidikan. Dan yang kedua itu fungsi organisasi, meliputi pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, distribusi dan tanggung jawab dalam pengelolaan secara integral. Dan yang ketiga yaitu fungsi koordinasi, yaitu berupaya menstabilkan antara berbagai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan dan berhasilnya program pendidikan. Dan yang terakhir yaitu fungsi motivasi, yaitu meningkatkan efisiensi proses dan keberhasilan pelatihan dalam manajemen. Dan motivasi ini bisa bersifat positif dan negatif. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.